Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Dr. Rosa Putri dari kelas NPB dengan mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan ada 4 unsur yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama ada hubungan manajemen dan administrasi organisasi. Manajemen adalah suatu proses yang direncanakan untuk mengorganisasi, menjalankan rencana atas sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Administrasi adalah proses mencatat data secara lebih singkatnya. Menurut H. A. Simon 1961, administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sendiri dapat diartikan sebagai tempat atau wadah untuk manajemen dan organisasi mencapai tujuannya. Hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen, yaitu organisasi dan manajemen adalah sarana dari administrasi. Secara terperinci, hubungan tersebut adalah kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Melalui manajemen, semua kegiatan koordinasi dan diarahkan menuju kegiatan dikoordinasikan dan diarahkan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen ada pada setiap tingkat organisasi. Sebagai contohnya, Bimbel A sebagai wadah menargetkan untuk bulan Juli 2021 mendapatkan siswa sebanyak 300 orang. Pada kasus ini, manajemen yang memiliki fungsi merencanakan, mengorganisasi, inovasi, dan mengontrol membutuhkan data dari bagian administrasi guna mengetahui strategi apa yang digunakan untuk mencapai target. Yang kedua ada manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni. Manajemen sebagai ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala dengan secara sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Manajemen berhubungan erat dengan ilmu lain seperti ilmu pemasaran, keuangan, matematika, ilmu bahasa. Manajemen sebagai ilmu memiliki syarat. Syarat yang pertama, tersusun secara sistematis dan teratur. Manajemen memiliki suatu rangkaian kegiatan dimulai dari menetapkan tujuan hingga tercapainya tujuan. Syarat yang kedua ada objektif dan rasional sehingga dapat dipelajari. Manajemen memiliki standar penilaian. Standar penilaian ini digunakan agar tidak hanya memang satu pihak saja dalam proses penilaiannya. Syarat yang ketiga ada menggunakan metode ilmiah. Manajemen sebagai ilmu mengajarkan bahwa sebelum memberikan solusi harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang didapatkan. Setelah itu, berdasarkan data, dicari cara penyelesaiannya. Syarat yang keempat dapat dijadikan sebagai teori. Manajemen awalnya berawal dari praktik dalam pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan. Pengalaman itu kemudian dapat dijadikan teori sehingga manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu. Ada manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni merupakan cara pada mengatasi kewajiban ataupun tugas bersama dengan kerjasama tim. Penjabaran manajemen sebagai seni memiliki sudut pandang bahwa pencapaian tujuan organisasi atau kelompok maka diperlukan kerjasama dengan orang lain. Letak seni dalam hal ini adalah bagaimana cara memerintah orang lain supaya mau bekerja sama untuk meraih tujuan bersama, sehingga manajemen dianggap sebagai seni. Contoh manajemen sebagai ilmu dan seni, manajemen tetap mengarahkan rekan-rekannya untuk menyelesaikan tugas dan tetap bekerja yang menyenangkan, seperti organisasi yang tetap mengizinkan karyawannya membawa makanan kecil ke meja kerjanya dengan catatan tidak mengganggu pekerjaan mereka. Yang ketiga ada unsur manajemen dan proses manajemen. Untuk unsur manajemen yang paling umum itu terdapat 6M. M yang pertama ada man atau manusia. Man atau manusia sangat berperan penting dengan melakukan proses manajemen. Manusia sangat berperan penting untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, diatur dan atau yang sudah berjalan. Untuk M yang kedua itu ada money. Money di sini digunakan sebagai modal awal untuk organisasi tersebut mendirikan perusahaannya. Selain itu, money di sini
digunakan untuk mendapatkan peralatan atau kebutuhan lain organisasi. M yang ketiga di sini ada material atau persediaan bahan baku. Nah, untuk bahan baku sendiri sangat dibutuhkan terutama untuk perusahaan yang melakukan faktor produksi. Contohnya seperti produksi ban mobil atau ban motor. Nah, M yang keempat itu ada mesin. Walaupun tidak semua perusahaan menggunakan mesin, namun dengan adanya mesin dapat mempermudah pekerjaan dari produksi tersebut sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih banyak dan yang lebih berkualitas. M yang kelima itu ada metode atau tata cara. Nah, dengan adanya metode yang sudah ditentukan, dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan yang efisien. Nah, M yang keenam atau yang terakhir itu ada market. Market atau pasar di sini merupakan tempat barang produksi yang sudah kita produksi di atas dipasarkan. Selain dipasarkan, kita juga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang sudah kita produksi. Nah, masih di bagian ketiga dengan proses manajemen. Untuk proses manajemen sendiri memiliki 4 kerangka utama atau yang disebut dengan 4P, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. P yang pertama yaitu ada perencanaan. Nah, untuk perencanaan di sini merupakan kegiatan awal mula saat organisasi itu dibentuk. Dengan adanya perencanaan, kita dapat merencanakan tujuan organisasi, cara melakukannya, atau peralatan dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan organisasi tersebut. Nah, untuk P yang kedua ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian merupakan kegiatan dalam mengkoordinir segala sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, untuk P yang ketiga yaitu ada pengarahan. Setelah struktur tersebut dibuat dan orang-orang yang menduduki posisi manajer telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pengarahan di sini dapat dikatakan pekerjaan yang paling menantang karena langsung berhadapan dengan manusianya. P yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian di sini bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan organisasi sesuai dengan yang direncanakan. Seorang manajer harus senantiasa memonitor kemajuan organisasinya. Nah, untuk topik yang keempat yaitu sumber daya organisasi. Semua organisasi, baik organisasi besar maupun kecil, menggunakan 4 jenis sumber daya lingkungan. Untuk sumber daya yang pertama itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia termasuk bakat, manajerial, dan tenaga kerja. Karena semua organisasi membutuhkan manusia walaupun mereka sudah menggunakan mesin. Tetap saja mesin-mesin tersebut harus dikontrol oleh manusia. Nah, untuk sumber daya yang kedua ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik itu meliputi bahan mentah, bahan baku, fasilitas kantor dan produksi serta peralatan. Dengan didukungnya oleh sumber daya fisik seperti bahan baku, mesin, maka proses produksi akan lebih terorganisir dan lebih cepat selesainya. Nah, sumber daya yang ketiga ada sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah disebutkan di atas seperti membeli peralatan, mesin, atau menggaji karyawan itu kan membutuhkan modal. Nah, sumber daya modal ini digunakan oleh organisasi untuk menandai operasi yang berjalan maupun operasi yang berjangka panjang. Nah, untuk sumber daya yang keempat ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi merupakan data-data yang digunakan untuk membuat keputusan yang efektif. Nah, dengan data-data tersebut kita dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang sedang dibutuhkan oleh pasaran sehingga apa yang kita produksi tidak sia-sia dan tidak menimbulkan kerugian atas apa yang sudah kita produksi. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang hubungan manajemen pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan menambah wawasan kita. Jika ada salah-salah kata atau ada penjelasan saya yang kurang dimengerti dan membuat semakin bingung, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm looking for